Oke. Di Marga Mulia ada tambahan yang hadir tadi. Siapa, Feby? Nggak ada. Tadi Ibu lihat yang di kehadiran hanya 4 perempuan. Sekarang udah 5. Oh, Kaila, Bu. Kaila, oh iya, Ibu tambah ya. Nah, Alhamdulillah Bu Dian udah hadir. Saya izin update dulu Bu, biar Bu Dian bisa komplit. Kaila ya. Tadi biru. Alhamdulillah sudah diupdate Bu Dian, nama anak-anak yang hadir. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Novita. Alhamdulillah. Senang kalau lihat anak-anaknya pada semangat dan pada lengkap semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Baik. Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah. Yang di Marga Mulia, cuman ada Imam yang kelihatan. Ya. Imam aja. Gimana cuaca di sana? Baik-baik? Enggak hujan? Cerah semua? Cerah ya. Alhamdulillah. Hujan? Ya, hujan. Iya, soalnya udah mulai bulan ini ya, bulan berberan, bulan November, Desember. Biasanya banyak. SMK Jatisari, apa kabar? Ya, Bu. Iya. Sudah simpan HP semua? Ya. Itu yang laki-laki di belakang sedang mengheningkan cipta semua tuh pada nunduk, kenapa? Hah? Ya baik, semua sudah mendapat ini ya. Marga Mulia nggak dapat? Nggak dapat, Bu. Oh, belum. Marga Mulia nggak dapat? Jatisari dapat semua kan, Jatisari? Marga Mulia kenapa nggak dapat? Tahu, Bu. Nggak tahu, belum di print. Tadi ada ini Bu Dian, tadi pagi ada kendala listrik di Marga Mulia. Oh gitu. Iya. Tapi kan aku ngasihnya dari kemarin. Mungkin malam Bu, jadi sama Bu Tini belum sempat di ini. Enggak, kemarin pagi, kemarin siang. Minggu ya Bu ya? Iya, minggu kan aku memang selalu ngasihnya minggu pagi atau paling lambat zuhur lah gitu. Karena Ibunya sih. dan itu kopi gitu. Kalau apa namanya, kalau malam kan terlalu mepet ya. Mungkin Bu Tininya nggak masuk kantor kalau Tapi minggu. kalian ada ini ya, apa namanya, ada pegang HP satu orang nggak biar bisa lihat soal cerita yang sudah Ibu berikan? Yang di Marga Mulia ya, Jatisari nggak bisa. Ada kan yang udah Ibu kirim ke grup? Ada, cerita? Bu. Ada ya? Ada. Atau coba Pebi di bawah kan ada itu pegawai-pegawai minta tolong printin aja satu gitu buat kalian pegangan. Ya, Bu, bentar, Bu. Bentar, Bu. Ya, ya makasih ya. Kita coba ke Jatisari dulu ya. Balik. Kita cek dulu absen. Oke.
Oke, kita mulai dari ini dulu, cowok-cowoknya. Cowok-cowoknya dari Sahrul, kemudian Manaro, Fahri, dan Rapi ya. Yuk, silakan. Dibaca dulu. Sahrul. Ibu pasang dulu ininya. Ibu share screen dulu. Cinta seorang ibu itu kayak sama. Ya, Bu. Ya. Apa terbaca? Terbaca lah. Ya, silakan. Rahma, Bu. Bentar, yang cowok-cowoknya dulu, Sahrul. Sahrul. Dimas tanya saja. Baca, Bu. Mas. Iya, baca lah, sekalian dijawab. Suaranya nggak kedengeran, Sahrul. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dengan tidak langsung diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya terjadi di Medan, tetapi juga di medan diplomasi. Tokoh-tokoh bangsa yang berperan penting dalam upaya diplomatik tersebut seperti Soekarno yang dikenal dengan keahliannya dalam berbicara dalam berbagai bahasa asing. Selain itu, Hatta juga dikenal sebagai tokoh muda yang mewakili Indonesia dalam Siapa? Sahrul? Bung Hatta memang pernah mewakili apa? Oh, iya Bu, Sultan Sadir. Ya. Juga dikenal sebagai tokoh muda yang mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional. Sementara Hatta berperan dalam bidang ekonomi dan pembangunan Indonesia di awal kemerdekaan. Ini ada jawaban yang lain nggak? Hatta. Iya, yang selain Hatta, ahli ekonomi. Ahli ekonomi yang bapaknya presiden kita, bapaknya Prabowo. Yang kemarin ada gambarnya. Siapa? Ada yang lain nggak jawabannya? Selain Hatta. Yang kemarin ada di gambar. Ini kan kita berdasarkan yang kemarin kita pelajari ya. Yang kemarin kita pelajari. Ya. Tokohnya siapa saja? Ya Bu, Sarah Kelaberi. Sumitro. Sumitro Joyo. Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini yang bapaknya Presiden Prabowo ya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang kemarin ada gambarnya kan? Yang di slide yang Ibu bagikan, itu ada gambarnya tuh yang 5 orang. Ada Sultan Syahrir, ada Sumitro, ada Agus Salim, kemudian ada Sujatmoko. Ya. Oke, sekarang lanjut Manarul. Meningkatkan hubungan luar negeri. Mereka memperjuangkan agar dunia mengakui kemerdekaan Indonesia
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia kemudian mendapatkan dasar hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 37 1999 tentang hubungan luar negeri. Ya, udah dulu. Lanjut ke Rapi. Undang-undang ini yang lain tenang dulu. Suara Rapi nggak kedengeran. Rapi, ayo. Ya, Bu. Undang-undang ini Yang mau. Kedengeran loh. Suara Rapi nggak kedengeran. Yang lain boleh menyimak dulu. Mencapai apa nih, Raffi? Mencapai apa? pentingan Benar nggak kepentingan jawabannya? saya sanggup kehidupan Tapi kita sama Tapi coba ke depan, Ibu nggak kedengeran, itu berisik di belakang. Ayo Rapi ke depan, Rapi. nasional dan memperkuat kedudukan Indonesia di dunia. Hubungan internasional dapat dilakukan secara yang kita jangan itu. Cara apa? De facto. Dan terus di mana hubungan de facto bersifat sementara. Bikin apa? Sedangkan hubungan yang menunjukkan pengakuan oleh negara lain tersebut oke, sudah. Lanjut ke Fahri ya. ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan dari hubungan internasional. Faktor geografi menjadi Faktor apa? Faktor apa? geografi Bu. Faktor geografi. Coba yang kemarin. Yang kemarin ada nggak faktor geografi? Ya benar. Ada saus juga. Namanya kira lebih mana? Warung. Faktor apa? Geografi.
Faktor wilayah ya. Kan ada 5 tuh. Arti penting hubungan internasional berlandaskan pada faktor wilayah, ya, faktor pertumbuhan bangsa dan negara, faktor kepentingan nasional, dan faktor tanggung jawab. Di antara dua, lanjut, Fahri lanjut. Faktor Menjadi salah satu yang utama karena Indonesia strategi yaitu benua apa? Asia Asia dan serta 2 samudra yaitu India itu. coba yang lain. Samudra Hindia dan samudra apa, Fahri? Pasifik. Lanjut ya. Sekarang lanjut ke anak cowok udah semua ya. Sekarang anak perempuannya ya. Cowok. Kika belum ya? Ayo Kika. Faktor lainnya mendorong Indonesia menjalin hubungan internasional adalah faktor ekonomi dan faktor politik. Berarti bahwa Indonesia menjalin kerjasama untuk kemajuan bangsa. Untuk apa? Kemajuan. Ini ada yang lain nggak? Apa namanya jawabannya? Kemajuan. Selain kemajuan bangsa apa? Faktor yang tanggung jawab sebagai warga negara berarti Indonesia ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia dapat 4 tujuan membangun hubungan internasional. Berapa tujuan? 4. Ada berapa? 4 apa aja itu 4? Empat apa aja? Lanjut, Kika lanjut dengan menjalin. Jadi ada 14 ya. 14 tujuan membangun hubungan internasional menurut Departemen Luar Negeri Indonesia. Terus lanjut.
Dengan menjalankan hubungan tersebut, Indonesia dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas dunia. Ya, terima kasih. Sekarang lanjut ke, bentar Ibu cek dulu absennya. Lama. Iya, Bu. Menurut Kok banyak? menurut Departemen Luar Negeri Republik Indonesia terdapat beberapa tujuan dalam membangun hubungan internasional. Tujuan tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan, keamanan, Bu. Kesejahteraan, Keamanan, bukan keamanan. bukan. Masyarakat. Memperkuat posisi Indonesia di dunia, menegakkan keadilan serta menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Semua ini merupakan bagian dari cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ayat ke-4 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa adalah bentuk penjajahan. Lanjut ke Siska ya. Sebagai langkah nyata, Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 28 September 1950. Melalui pertemuan ini, Indonesia menunjuk Bulan apa Siska? bulan September. September, Ibu. September. Ya. Lanjut. Melalui keanggotaan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dunia. Tokoh penting yang menjadi delegasi pertama Indonesia di PBB adalah Lembertus Nicodemus Palar. Beliau memperjuangkan agar dunia mengakui Indonesia secara sah, bahkan Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2019 sampai 2020, menandakan kepercayaan dunia terhadap peran aktif Indonesia. Periode 2019 sampai 2020. Periode 2019 sampai 2020. Oke, sudah Siska. Sekarang lanjut ke Desurianti ada? Ada. Ibu Nopi enggak, Ibu? Iya, Nopi dulu, Nopi deh. PBB sendiri memiliki beberapa dewan dan badan khusus. Dewan Keamanan bertugas menjadi penjaga perdamaian. Dunia, Dewan Ekonomi dan Sosial menangani bidang ekonomi dan sosial.
Sementara badan-badan seperti IMF, FAO, ILO, UNESCO, dan WHO memiliki fungsi masing-masing. Oh itu tuh kira-kira tuh. Ya, udah ganti sekarang. IMF berperan menjaga stabilitas keuntungan dunia, keuntungan baru. Coba yang lain boleh diam dulu. Desuryanti, IMF berperan menjaga kestabilan apa? Keuntungan. Bukan keuntungan dong, ekonomi atau moneter. Dunia, FAO bersama ketahanan pangan. Ya. ILO memperhatikan hak-hak pekerjaan buruh. UNESCO bergerak di bidang pendidikan, Terus? kebudayaan, Dan? nggak tahu, makasih ya. Bentar lagi ya semuanya. Yang dihitung salah satu. Lanjut. Desuryanti. Sedangkan WHO menangani urusan kesehatan. Oke, lanjut ke siapa yang belum? Mas Bu. Mas. Iya, Mas. Peran Indonesia semakin menonjol ketika menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika atau KAA di kota Bandung. Pada tahun 1955. Konferensi yang dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Ini menghasilkan dasar sila Bandung. Yang berisi nggak tahu. Terus? Prinsip dasar hubungan antar negara seperti menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial. Terus apa lagi? Integrasi teritorial negara lain. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara orang lain, serta menyelesaikan konflik dengan cara damai. Disebut DASA karena ada 10 sila. Ya, oke, Mas, terima kasih. Yang ini, yang berisi ini belum tahu ya, Dasar Sila Bandung itu tujuannya untuk menciptakan budaya perdamaian dan keamanan.
Oke, sekarang lanjut ya ke Marga Mulia. Jatisari boleh di-mute dulu. Marga Mulia sudah dapat ini atau dibaca saja nggak apa-apa nih. Coba Kaila. Ada. Ayla ada. Ayla ada bu. Baca Kaila. Setelah Kaila terus Feby ya. Semangat Kak, inilah yang kemudian melanjutkan Feby di sini. gerakan Roblox GNB, sebuah wadah bagi negara-negara yang tidak ingin berpihak pada blok barat maupun timur. Pada masa Perang Dingin, GNB resmi berdiri pada tahun 1991 di kota Beograd dengan negara-negara pendiri seperti Indonesia, India, Di mana? Di kota apa? di kota Indonesia, Beograd, Beograd, di kota Beograd dengan negara-negara pendiri seperti Indonesia, India, Mesir, Yugoslavia. Ghana, dan Feby lanjut tokoh yang menjadi. Tokoh mana? ada tokoh yang menjadi penggagas utama adalah Tokoh yang menjadi penggagas utama adalah Josip Broz Tito ya. dari Yugoslavia. Sementara dari Indonesia hadir Presiden Soekarno yang berperan penting memperjuangkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Ya. Selain aktif di tingkat global, Indonesia juga berperan besar di tingkat regional yang meliputi kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Udah stop dulu. Mana tadi regional meliputi kawasan Asia Tenggara pada tanggal berapa? 8 Agustus 1967. Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. berapa negara? 1, 2, 4. Deklarasi mengenai berdirinya Deklarasi Bangkok. itu emang siapa yang nulis? Deklarasi Bangkok. Ya udah sekarang lanjut Dita. Yang menandai berdirinya yang mendapat Dita. mana nih. Lihat ke sini nih tuh. yang menandai berdirinya ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Terus Negara-negara pendirinya adalah Indonesia, Terus di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Terus Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Tun Abdul Razak merupakan delegasi dari negara Malaysia.
Cisa Ramos merupakan delegasi dari negara Filipina. Tanat Komen merupakan delegasi dari negara Thailand. Sedangkan Raja Ratman merupakan delegasi dari negara Singapura. Ya, udah stop dulu. Sekarang lanjut Citra. Adapun tujuan pembentukan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan, memperkuat stabilitas. Ini benar nggak mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan? Ya, Oke, terus? memperkuat stabilitas dan perdamaian serta saling menghormati kedaulatan masing-masing anggota. Kerjasama antar negara ASEAN meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang disingkat menjadi Poleks Sosbud. Ya, oke, udah. Sarul. Kok Sarul? Siapa? Imam? Gimana? Yuk. Salah satu wujudnya adalah pembentukan kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan istilah APTA. APTA. Dalam bidang kemasan ASEAN memiliki perjanjian zona bebas. Untuk menjaga stabilitas regional, Indonesia pun beberapa kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN adalah satunya KTT ASEAN ke-9 yang diadakan di Bali sebagai wujud kontribusi nyata terhadap integrasi kawasan. ya udah stop dulu. Berani. Selfie. Bisa sih. Kita belum selfie ya? Iya. Ya, selfie. Partisipasi Indonesia di dunia internasional terlihat melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian yang dikenal dengan nama Garuda. Pertama kali pada tahun Dikirim kemana? Mesir. Hah? Mesir. Tahun berapa? Pada tahun 1957. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian global. Semua Oke, sampai situ dulu. Semua sudah yang di Marga Mulia? Sudah ya? Nah, lanjut lagi ke Jatisari ya. Jatisari siapa yang belum? Iya, Bu. Coba Amira. Amira. Ada berapa orang? Tadi dulu. Ibu ini dulu. Ibu cek dulu. Banyak nggak? Amira, Astri. Tinggal 3 ya? Nur Aisyah. Iya, tinggal sama Nur Aisyah. Nur Aisyah, Bu. Saya tinggal 3 ya? Pina. Bisa 3 orang atau yuk. Pina Caca. Abi menang Asia. Kita itu atas aja, aman. Kita besok ada bahasa Inggris gimana? Baca Bu. Ya, baca sampai sini ya. Amira dari sini sampai sini ya.
Semua kegiatan hubungan luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas, berarti Indonesia tidak berpihak pada kekuatan. Kekuatan apa? Halilintar. Itu tuh Coba yang lain tenang dulu. Nggak kedengeran suara Amira. Kekuatan apa Amira? Nggak tahu. Kekuatan dari alam. Kan non-blok kan? Non-blok itu artinya tidak blok barat ataupun blok timur. Kan ada dua blok tuh, blok barat dan timur. Jadi dia tidak bersandar pada kekuatan blok manapun. Sedangkan lanjut. Manapun sedangkan aktif berarti selalu terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian. Dunia. Perdamaian? Perdamaian Dunia. Ya udah. Lanjut Astri. Itu dan mungkin Setelah kedua apa? kemanusiaan yang adil. Oke. Kemanusiaan yang adil. Oke. Bapak Hoyong, Pak. Enggak bersih kabel yang harus makanan campur-campur. Menjadi ayo lagi. Sekarang lanjut kita. Bapak-bapak Sari boleh diam dulu. Sebentar kita istirahat ya. Dengan demikian perjuangan para diplomat seperti Agus Salim Bu. Gak tahu Bu Salim. Terus? Kan ada tuh yang kemarin yang ada gambar-gambar foto itu 5 orang itu loh yang di awal. Ada Agus Salim, ada siapa lagi tuh? Ada Agus, ada Agus. Namanya Rana. Sama yang bayar. Ada Sultan Syahrir ya. Kalau di Jatisari ada Sahrul. Kalau ini ada Sultan Syahrir. Ingat-ingat ya. Beda tipis. Terus? Membuktikan bahwa diplomasi dan kecerdasan politik merupakan bagian dari perjuangan bangsa. Kira orasi ya. Lanjut dulu Vina, lanjut sampai sini. Ya. Melalui hubungan internasional yang damai, kerjasama yang saling menguntungkan dan partisipasi di berbagai organisasi dunia. Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang cinta perdamaian, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta berkomitmen membangun dunia yang adil, damai, dan sejahtera bagi semua. Oke. Anda sudah semua ya? Kita menjawab ya. Terima kasih. Silakan istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah jam 1 untuk masuk ke materi selanjutnya. Ya Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah bisa semua ya? Oke, sampai ketemu lagi nanti jam 1 insya Allah. Ya Bu.
Kemana lagi? Kemana lagi? Yang lain pada kemana? Jatisari, sudah kumpul semua? Belum ya? Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 9 orang ya. Harusnya kan 14. Marga Mulia aman? Pada kepanasan ya yang di Jatisari? Nggak hujan di sana? Banget, Masya Allah. Marga Mulia pada kemana? Baru 2 orang. Yuk simpan dulu makanannya. HP-nya juga disimpan. Kalau minum air putih boleh ya. Tapi kalau minum es krim jangan. Oke, bisa kita mulai sekarang. Bisa, Bu. Bisa ya. Materi kita kan sudah sampai ke materi ke-10 ya kalau nggak salah ya. PKN ini. Sudah 10 kali pertemuan kah? Coba Ibu cek dulu. Ya, sudah 10 ya, sudah 10 kali pertemuan. Sekarang ini. Nah, insya Allah, ya makasih Bu Lia. Insya Allah minggu depan kita ini ya, ada ulangan, ada reminder sedikit ya, materinya dari yang sudah kita pelajari. Kalau Ibu lihat sih dari apa soal cerita yang kita bahas bersama-sama sepertinya eh, sudah pada paham ya, sudah pada ngerti. Kita tinggal mungkin dihafalkan saja ya materinya. Karena kita kan belum pernah ada ya, belum pernah ada ulangan harian. Jadi maksudnya Ibu juga bisa mengukur sejauh mana anak-anak dalam memahami apakah perlu diulang lagi materinya atau bisa dilanjut gitu. Karena nanti Desember kan mau ada ujian akhir semester ya. Nah, kita uji coba dulu minggu depan apakah materinya sudah dipahami atau belum, apakah Ibu perlu menambah lagi atau hanya mengulang saja gitu. Karena materi PKN ini lumayan padat sebetulnya ya. Itu juga yang Ibu berikan tuh yang Ibu udah Ibu ringkas lah gitu. Supaya tidak terlalu banyak hafalan dan tidak membingungkan juga gitu. Karena memang materi-materinya tuh ini ya apa namanya materi-materi yang biasa untuk kuliah juga gitu. Dulu waktu Ibu awal kuliah gitu kan semester 1 tuh ada materi apa wawasan kebangsaan lah. Ini materi PKN sebetulnya gitu. Jadi kita cukup cukup tahu kisi-kisinya saja gitu yang untuk mendalamnya mungkin nanti kalau kita udah kuliah gitu ya, insya Allah. Baik, Ibu mau share screen untuk materi kita pada hari ini, materi yang ke-10. Ini ya. Anak-anak kalau ada pertanyaan silakan ya, boleh ditanya langsung gitu, apalagi yang terkait untuk ulangan besok ya. Ulangan besok minggu depan, hari Senin, insya Allah. Nah ini, jadi ulangannya itu setelah kita ini ya, setelah istirahat jam seginilah gitu ya. Sebelumnya kita akan membahas soal cerita seperti biasa. Jadi setiap kali ada materi hari ini, nanti minggu depannya kita membahas dulu, mengulang dulu materi yang kemarin dalam bentuk soal cerita, baru kemudian kita lanjut ke materi baru atau ulangan. Kalau untuk khusus minggu depan kita mau uji coba ulangan dulu ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita pada hari ini tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pembahasan kita saat ini mencakup tentang batas wilayah, sengketa, dan penyelesaian internasional. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas ya tentang diplomasi dan sebagainya pada masa pasca kemerdekaan. Jadi waktu itu kan diplomasi dilakukan karena setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, masih ada keinginan dari negara penjajah untuk kembali ke Indonesia, kembali ke Republik Indonesia dan menjajah gitu ya, sehingga kita melakukan diplomasi termasuk aktif dalam kegiatan organisasi internasional agar kita punya kekuatan, punya power, punya dukungan. Ya, kita punya dukungan. Jadi kita ikut organisasi itu supaya kita punya dukungan anak-anak. Sebagaimana kalian kalau ikut organisasi gitu ya, atau ikut kegiatan sesuatu gitu. Itu salah satunya adalah untuk mendapatkan dukungan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, kita ada ininya, ada apa namanya, ada kekuatannya ya, ada kekuatan yang akan bisa mendukung kita. Nah, Indonesia juga seperti itu. Namun, ternyata sengketa-sengketa itu tidak hanya terkait dengan kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Jadi bukan cuma terkait ketika kita meminta kedaulatan saat pasca kemerdekaan, namun ini ternyata berlanjut sampai hari ini. Berlanjutnya kenapa? Karena memang Indonesia ini berbatasan dengan negara-negara lain, yang mana wilayah Indonesia amat sangat kaya ya, secara geografis itu sangat kaya dengan hasil tambang, dengan kesuburan tanahnya gitu ya, dan banyak lainnya lah ya gitu, sehingga negara-negara lain tuh melakukan klaim bahwa ini bagian saya nih, misal Malaysia gitu ya, karena memang paling dekat dengan Indonesia. Selain itu juga karena memang Malaysia itu kan dulu masuk dalam kerajaan Majapahit. Jadi dulu kan kekuasaan Raja Majapahit itu sampai ke Malaysia juga gitu, sehingga banyak daerah-daerah itu yang saling bersinggungan, masih saling bersinggungan ya antar satu sama lain. Karena ada pengaruh penyatuan pada masa-masa kerajaan zaman dulu. Oke. Nah, ini kalau kita ketahui pada saat ini, ya jumlah provinsi di Indonesia itu sudah ada berapa? Sudah ada berapa? Kaila, ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Kaila, mana Kaila? 38, Bu. Ya, betul, 38 ya. Nah, ini nama provinsinya. Kalau ibu kotanya, Aceh ibu kotanya apa? Ada yang tahu? Ibu kota Aceh? Banda Aceh, Bu. Ya, kalau Riau ibu kotanya apa? Banda Riau. Enggak tahu, Bu. Hah? 2 menit. Ada Riau, ada Kepulauan Riau ya, atau Kepri. Kalau Riau ini Pekanbaru, ibu kotanya. Kalau Sumatera Utara, ibu kotanya apa, Imas? Enggak tahu, Bu. Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Kalau Sumatera Utara, Medan. Sumatera Barat? Maluku. Ambon, Ambon. Ambon. Ambon ya di sini dong, daerah timur sayang nih, Maluku, Ambon. Itu Ambon ibu kotanya Maluku nih di sini. Ini kan Sumatera, pulaunya Pulau Sumatera. Masuk buat tugas berikutnya nih, nama ibu kota. Maksudnya pada nggak tahu Sumatera Barat tuh ibu kotanya Padang. Kalau Sumatera Selatan, Palembang. Kalau Jawa Barat ibu kotanya apa? Bandung.
HP, Novi. Bandung. Bandung. Ya, betul. Kalau Kalimantan Selatan ibu kotanya apa? Kalimantan. Maaf ya. Saya tahu. Ya, nanti kita ini ya untuk tugas. Palangkaraya, Bu. Ya, kalau Kalimantan Barat? Ayo, Imam. Imam tahu Imam? Imam mana Imam? Nggak kelihatan. Itu ada Bu. Pinggir, Bu. Oh, itu ya. Oke. Ya, nanti ini buat soal cerita berikutnya ya, insya Allah. Nah, kenapa kita harus menjaga keutuhan negara? Karena untuk menghadapi ini, kita pentingnya menjaga keutuhan NKRI, Negara Kedaulatan Republik Indonesia, karena kita akan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Ini sudah terbukti ya, terbukti ada gangguan terhadap ideologi Pancasila karena sempat ada ideologi komunis ya, yang waktu itu terjadi pemberontakan komunis, pemberontakan G30 SPKI itu yang dilakukan oleh PKI itu kan karena mereka ingin mengganti ideologi kita yang dari Pancasila menjadi ideologinya komunis. Kalau Pancasila ini sudah pasti berketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kalau komunis itu justru mereka tidak punya Tuhan ya. Jadi mereka ateis gitu loh. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Nah, selain itu cara menjaga keutuhan negara juga dari peran serta kita sebagai warga negara. Kemudian juga mempengaruhi adalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Termasuk sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan RI. Jadi kalau kita harus punya sikap nih ketika misalnya terjadi korupsi, terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan gitu ya. Atau misalnya ada yang menjual tambang Indonesia tapi uangnya masuk untuk keluarga sendiri, bukan untuk warga negara Indonesia. Nah, kita harus mengambil tindakan nih, nggak boleh diam aja. Kenapa? Karena nanti lama-lama Indonesia bisa dikuasai oleh negara asing, ya. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai warga negara. Pasti akan berbeda ya, ketika kita hidup merdeka, berdaulat, dibandingkan dengan kalau kita dijajah. Walaupun mungkin dijajahnya itu tidak seperti zaman dulu kala yang menggunakan senjata ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke apa namanya ya, dijajahnya dalam bentuk hutang. Nah, kan kalau kita sudah berhutang banyak, kita jadi sulit untuk apa bisa berdaulat karena nanti akan diatur oleh mereka yang punya hutang. Kita nggak bisa bayar hutang nih misalnya, ya udah deh. Kalau kamu nggak bisa bayar hutang, kalau orang zaman dulu ya, kamu punya anak nggak? Udah nikahin sama aku gitu kan misalnya. Itu kalau perseorangan gitu ya. Ini kalau negara coba, oke deh, kamu kalau nggak bisa bayar utang tahun ini gitu ya, itu Sulawesi saya ambil deh gitu misalnya, atau pulau yang ada di dekat apa Pulau Seribu nih, Kepulauan Seribu buat saya deh gitu misalnya buat ganti karena kamu tidak bisa membayar hutang gitu. Nah, jadi itu kan mempengaruhi keutuhan NKRI. Bisa berkurang negara-negara kita gitu ya, bahkan bisa apa namanya? Bisa dipengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Misalnya pemilihan presiden gitu ya, akan dipengaruhi oleh mereka yang memberikan hutang ke Indonesia gitu. Kalau kalian ingin terus nih pembangunannya terus kita biayai gitu ya, kita kasih hutang lunak jangka panjang, presidennya harus siapa gitu ya, karena dia bisa kita kendalikan misalnya. Nah, itu jadi membutuhkan sikap atau tindakan dari warga negara agar tetap terjaga keutuhan NKRI. Nah, ciri dan karakteristik, jadi anak-anak model dari apa namanya masing-masing negara itu ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya federasi, ada yang bentuknya kerajaan atau monarki gitu ya. Kalau kita kan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri dan karakteristiknya itu adalah kekuasaan pusat ada di pemerintahan nasional. Jadi kita kayak misalnya APBN tuh, APBD dari daerah itu kan juga harus disepakati dari pusat juga gitu misalnya ya, atau pemilihan kepala daerah, kemudian kebijakan-kebijakan lain itu masih berasal dari harus atau disetujui oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian ada wilayah yang jelas ya. Jadi harus ada batas-batasnya. Indonesia itu misalnya dari ujung pulau terluarnya gitu ya, misalnya ujung Pulau Weh di Sabang itu 20 mili dari situ itu adalah wilayah Indonesia. Selebihnya sudah lautan bebas misalnya atau samudra bebas. Di situ semua orang bebas untuk melakukan apapun misalnya ya dari negara-negara lain. Tapi kalau yang masih dalam batas Indonesia itu nggak boleh gitu. Yang boleh mengeksplorasi, yang boleh menggunakan, yang boleh memanfaatkan wilayah tersebut ya hanya Indonesia misalnya. Kemudian juga harus ada pengakuan internasional. Nah itu tadi ya kenapa kita ikut dalam diplomasi internasional. Kita aktif dalam organisasi-organisasi nasional gitu ya, baik yang tingkatnya regional seperti ASEAN maupun yang internasional, karena kita butuh pengakuan internasional, ya kan? Kalau ada pelanggaran gitu ya yang merugikan, kita bisa minta dukungan dari negara lain sebagai saksi, sebagai pemberi pemberi atau menjadi turut menekan gitu ya supaya tidak terjadi keadilan gitu ya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan satu negara terhadap negara lainnya. Dan adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, ini batas wilayah Republik Indonesia ini terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, ini ada konvensinya ya, misalnya garis dasar dan pengukuran laut teritorial. Nah, ini ada ininya nih, ada standarnya. Misalnya garis dasar dan pengukuran laut teritorial itu diukurnya dari mana ke mana gitu ya. Terus ZEE ini zona ekonomi eksklusif juga begitu. Misalnya dari garis pantai terluar 20 mili. Nah, 20 mili 20 mil kok 20 mili. Itu masih merupakan wilayah Indonesia. Kemudian ada juga yang disebut dengan landas kontinen. Ya, jadi ini merupakan pengukuran batas wilayah yang disetujui oleh internasional. Nah, ini ya contoh sengketa atau konflik yang terjadi. Ini namanya Blok Ambalat, yaitu wilayah laut lepas di sebelah timur Kalimantan yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Kenapa jadi sengketa? Karena terkait hak eksplorasi minyak atau gas. Ya, jadi selain karena isi perairan lautnya tuh yang memang sangat kaya gitu ya, ikan-ikannya beraneka ragam, beraneka rupa gitu ya. Juga ini ada minyak dan gas gitu yang seringkali Ibu sampaikan ya bahwa negara kita itu sangat kaya dengan tambang ya, dengan hasil tambang. Kenapa? Karena memang juga ada hubungannya dengan gunung berapi ya. Ada kaitannya dengan proses terjadinya gunung berapi. Nah, ini Laut Sulawesi, ini Malaysia, ini Indonesia. Nih ya, ini sempat rame ini. Yang kasus Blok Ambalat ini yang melibatkan antara Indonesia dan Malaysia gitu. Karena memang kita sangat sangat dekat ya Indonesia dan Malaysia. Jadi ada dua bagian Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia. Yang satu berbatasan dengan Kalimantan, satunya berbatasan dengan Sumatera. Karena zaman dulu pun ketika masih zaman kerajaan-kerajaan belum menjadi Republik Indonesia,
itu memang Malaysia itu masih apa namanya, masih satu bagian ya dengan Kerajaan Majapahit. Jadi dulu kekuasaan Kerajaan Majapahit itu sampai ke luar negeri gitu. Kalau sekarang kan jadi luar negeri ya. Kalau dulu tuh enggak gitu, Malaysia, Sumatera Barat gitu ya, itu karena Sumatera Barat dengan Malaysia itu deket-deket banget gitu sebetulnya, dengan apa namanya, bisa di ini diakses dengan jalan darat juga ya. Nah, ini contoh konflik-konfliknya. Kemudian ada juga ini sengketa internasional kasus Laut Cina Selatan. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Ini adalah sebuah wilayah yang diklaim oleh beberapa negara. Banyak nih negaranya, ada Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia terkait perairan Natuna. Nih, ini ada Kepulauan Natuna ini sebetulnya masuknya di Indonesia ini ya. Indonesia, ini juga Indonesia. Nah, ini wilayah Malaysia nih yang berbatasan dengan Kalimantan. Ada juga yang berbatasan dengan Sumatera ya. Ini dekat dengan Sumatera nih. Nah, ini nih. Ini juga sampai sekarang sebetulnya masih menjadi sengketa ya. Masih menjadi sengketa juga. Kenapa suatu wilayah diperebutkan ya itu tadi gitu, karena memang dia ada investasi bahan tambang di daerah tersebut gitu. Makanya jadi rebutan. Kalau daerahnya daerah yang nggak ada apa-apanya mungkin ya orang cuek aja gitu ya, cuma sebidang tanah aja gitu. Tapi karena ada migasnya, ada minyak dan gasnya di sini ya udah jadi rame ya di situ. Ini luar biasa ya. Ini apa namanya? Ini padahal wilayah yang agak jauh. Ya, ini kan agak ada di apa namanya ya? Di tengah-tengah samudra lah gitu. Apalagi yang di Indonesianya gitu, lebih banyak lagi tuh barang tambangnya sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa-sengketa atau konflik tersebut? Nah, ini kita akan melakukan berbagai cara. Ada yang namanya negosiasi. Ya, jadi ketika kita tahu nih ada apa namanya, ada wilayah yang kita ragukan ini klaimnya lebih dekat kemana nih, ke Malaysia atau Indonesia. Nah, kita negosiasi dulu nih antara si Malaysia dan Indonesia nih, kita ketemu dulu gitu kan. Kalau udah sepakat, udah selesai. Kalau nggak sepakat, misalnya yang satu kekeh, yang satu juga apa namanya bersikeras gitu ya bahwa itu adalah wilayahnya gitu. Jadi kita membutuhkan mediasi dari negosiasi antara dua pihak nih. Ini tanpa melibatkan pihak ketiga ya. Baru kemudian kita lakukan mediasi. Artinya harus ada mediasi itu penyambung ya. Kita meminta pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa. Nah, mediator ini tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, jadi dia hanya fasilitator aja gitu. Pokoknya harus ada dialog yang membuat mereka itu jadi apa ya? Jadi bisa menyampaikan argumen-argumennya gitu ya. Jadi mediatornya harus bisa menggali terus gitu. Yang mana nih yang hujahnya lebih kuat gitu ya. Mana yang bisa memberikan bukti-bukti. Mana yang dia apa namanya? Bisa memverifikasi ya. Jadi dia harus apa namanya? Menggali lebih lanjut gitu. Tapi keputusannya tetap dia tidak bisa memberikan keputusan. Dia hanya fasilitator supaya ini dua orang ini ada saksinya dan gak jadi berantem gitu kan ya. Nah, kalau mediasi ini juga gagal gitu ya, tidak berhasil membuat keputusan, maka dilakukan konsiliasi. Ini konsiliasi seperti yang dilakukan Indonesia dengan Belanda di konferensi meja bundar itu termasuk konsiliasi itu sebetulnya ya, karena menggunakan komite atau perantara. Kita menggunakan PBB ya, menggunakan komite atau perantara yang berperan aktif memberikan rekomendasi atau saran untuk menyelesaikan sengketa. Ya, tapi ini pun juga bentuknya hanya usulan gitu ya, hanya usulan. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu ya, berdasarkan dari bukti-bukti,
berdasarkan dari alasan-alasan, berdasarkan dari ukuran misalnya ya. Ini maka disimpulkan apa namanya cara penyelesaiannya dengan ABCD gitu misalnya. Nah, kalau dari konsiliasi ini juga tidak memuaskan pihak yang bersengketa, lanjut lagi nih akhirnya ke penyelidikan. Ada dibentuk badan khusus untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta, ya. Jadi ini harus diukur lagi nih, misalnya ini lebih dekat ke Indonesia apa lebih dekat ke Malaysia? Ini gimana sejarahnya dulu? Atau ada nggak konvensi internasional yang apa namanya yang sudah dibuat gitu ya? Atau ada klaim apa gitu ya? Ini harus ada penyelidikannya nih, gitu ya, harus verifikasi, namanya verifikasi. Nah kemudian kalau ini sudah berlanjut, terus ke ini pihak ketiga yang netral, good office ya, istilahnya good office adalah pihak ketiga yang netral mencoba mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa agar apa namanya dan menciptakan suasana agar mereka dapat berunding. Nah kalau di sini masih nggak bisa juga, lanjut nih penyelesaian secara hukum. Ada namanya arbitrase atau sengketa diserahkan kepada pihak ketiga arbiter yang netral untuk membuat keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Jadi ini kalau sudah ada keputusannya gitu dibikin dalam bentuk hukum ya, dalam bentuk hukum atau undang-undang gitu ya yang mengikat, itu mereka harus taat, harus patuh gitu ya dengan hasilnya. Atau kalau dia nggak setuju nih, udah dibikin konvensinya misalnya, tapi nggak setuju, ya dia bisa ajukan ke pengadilan internasional. Nah, para pihak bisa mengajukan gugatan ke lembaga peradilan tetap seperti Mahkamah Internasional untuk mendapatkan putusan yang mengikat. Ini sebetulnya tidak hanya untuk masalah-masalah ini ya, batas wilayah, tapi juga sengketa antara negara-negara yang misalnya pernah berperang ya, seperti dulu kasus negara apa ya, Bosnia misalnya ya. Itu dia ketika perang sudah selesai dia bisa mengajukan tuh ke pengadilan internasional tentang apa namanya penjahat-penjahat dalam perang gitu ya. Harusnya kan walaupun berperang mereka tidak boleh melakukan apa namanya melakukan ya tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya seperti misalnya melakukan tindakan apa ya, misal penculikan, pemerkosaan gitu ya. Kalau mereka nggak suka, mereka bisa mengajukan. Kalau mereka merasa terzolimi, mereka merasa dirugikan dalam peperangan itu gitu ya, mereka bisa mengajukan ke pengadilan internasional. Nah, ini ada contoh-contoh konvensi internasional ya. Di pasal 280 UNCLOS menyatakan bahwa setiap negara berhak memilih metode penyelesaian sengketa yang disepakati sendiri, sehingga setiap negara harus tetap mengacu pada konvensi ini dalam penyelesaian sengketa maritimnya. Maritim ini artinya wilayah kelautan ya, perairan, khusus perairan kalau ini. Apa sebenarnya UNCLOS ini? Ini singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi ini khusus untuk batas atau wilayah perairan ya, atau kelautan. Yang sering disebut sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Karena tadi sengketa-sengketanya kan terkait dengan perairan semua ya, ada Blok Ambalat, itu kan di perairan tuh. Kemudian yang Laut Cina Selatan, bukan saja ini ya konvensi internasional atau sengketa internasional, bahkan termasuk yang paling baru, mungkin anak-anak pernah ada yang mendengar juga tuh kasus yang 4 pulau yang sudah menjadi milik Aceh tapi diklaim oleh Sumatera Utara. Karena dia posisinya memang lebih dekat ke Sumatera Utara. Makanya kenapa Sumatera Utara tuh gubernurnya gitu kan meminta wilayah itu. Tapi apa namanya wilayah itu walaupun secara de facto-nya itu dekat dengan Sumatera Utara, tapi de jure-nya
De jure itu artinya ada undang-undang yang mengikat, ada hukum yang mengikat, yang sudah memutuskan atau menentukan bahwa 4 kepulauan itu masuk ke wilayah Aceh. Gitu. Jadi apa namanya, tidak hanya secara de facto tapi juga de jurenya ya, karena memang ada kesepakatan tertentu lah. Nah itu tadi makanya kenapa pihak penyidik itu harus melihat dari tidak hanya dia mengukur jarak gitu ya, mana yang lebih dekat, tapi juga harus melihat faktor historisnya misalnya ya, atau faktor-faktor yang lainnya lah gitu, yang kemudian bisa menghasilkan keputusan eh, akan masuk wilayah mana gitu ya, akan masuk wilayah mana. Nah, ini pentingnya menjaga batas wilayah dan penyelesaian sengketa bagi NKRI. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional, mencegah konflik antar negara dan konflik internal, baik antara provinsi, antar pulau gitu ya. Jadi kalau tadi kan yang Blok Ambalat dengan yang Laut Cina Selatan itu konflik antar negara ya. Kalau yang konflik internal itu yang 4 pulau di apa namanya, yang 4 pulau itu yang sudah masuk apa namanya, yang secara de jure diklaim oleh Aceh, tapi de factonya memang dia lebih dekat dengan Sumatera Utara. Jadi mana yang lebih kuat ya, ini lebih ke de jurenya ya, artinya dia sudah ada sistem hukum yang melindungi. Nah, sistem hukum itu pun dihasilkan, atau konvensi itu kan dihasilkan juga setelah melewati tahapan-tahapan yang tadi ya, ada negosiasinya, ada mediasinya, ada semua tahapan lah ya, sampai penyelidikan dan akhirnya kemudian diputuskan secara hukum. Jadi itu memang semua harus ada landasan hukumnya ya, ada landasan hukumnya. Apa namanya? Sebagaimana ketika Indonesia itu secara de facto dia sudah memproklamasikan nih kemerdekaannya gitu kan, tapi secara de jure dia membutuhkan dukungan internasional, bahkan sampai ada penandatanganan kan, penandatanganan apa namanya, penandatanganan yang menjadi bukti atau memverifikasi bahwa Indonesia itu sudah benar-benar merdeka, dan ada konsekuensinya yang harus dilakukan, yaitu ketika Indonesia apa namanya, Belanda itu mau melepas Indonesia kalau hutang-hutangnya sudah terbayar. Hutang-hutangnya Belanda ya, bukan hutang-hutang Indonesia. Dan akhirnya Indonesia menyanggupi gitu kan untuk membayarkan hutang-hutang Belanda. Kenapa Belanda sampai rugi ya? Karena biaya untuk peperangan itu kan nggak murah ya, itu mahal tuh. Dia harus apa namanya, menghidupi para prajurit, kasih makan, ngasih senjata, segala macam lah ya. Sementara nggak ada yang bekerja kan, mereka semua di apa, karena penduduknya cuma sedikit kan, semua dikerahkan untuk menjadi tentara misalnya ya, keluarganya diurus oleh negara otomatis. Sementara Belanda itu tidak punya sumber daya alam, makanya kenapa dia mencari negara-negara lain untuk dijadikan sebagai ya sumber daya bagi mereka ya, untuk memenuhi sumber dayanya mereka gitu. Nah, ketika terjadi peperangan itu mereka jadi kehabisan dana, harus berhutang ke negara lain. Makanya dia jadi pingin balik ke Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Indonesia tuh mereka bisa banyak keuntungannya, bisa mengeruk banyak ya, dari hasil tambangnya, hasil pertanian, semuanya lah bisa dimanfaatkan gitu. Makanya mereka balik ke Indonesia. Nah, akhirnya kalau cuman masalahnya ekonomi, kata Indonesia, ya udah kita ini deh, kita talangin gitu ya, kita bayarin deh apa yang menjadi kebutuhanmu, tapi syaratnya adalah memberikan kedaulatan untuk Indonesia agar Indonesia itu resmi ya, merdeka, tidak hanya de facto tapi juga de jure. Itu ya, jadi mencegah konflik antar negara dan konflik internal, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara sah dan berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena kalau Indonesia kaya itu kalian semua juga ya, anak-anakku itu akan terpenuhi semua, akan apa ya, ya terakomodir ya semua kebutuhannya, baik untuk sandang, pangan, papan ya, perumahan, sampai pendidikan, itu semua akan ditanggung negara. Itu harus begitu gitu ya, semua ditanggung negara. Jadi
Kalau di negeri itu sudah terjadi yang seperti itu ya. Kalau yang tidak punya pekerjaan itu mereka dapat jatah tetap dari negara, dapat uang bulanan, terus dapat apa kayak sebangsanya sembako lah ya kalau di Indonesia tuh. Mereka dapat jatah seperti itu atau orang sudah lansia gitu ya. Atau misalnya anak yang yatim gitu atau piatu, mereka ini di apa namanya dapat subsidi dari negara. Harusnya Indonesia juga bisa ya, karena Indonesia itu sumber daya alamnya berlimpah luar biasa. Nggak seperti di luar negeri ya, yang mereka hampir nggak punya sumber daya alam ya, kayak Amerika tuh nggak punya sumber daya alam kan mereka tuh sebetulnya gitu. Tapi mereka memanfaatkan teknologi, pendidikan, sehingga akhirnya bisa menjadi penguasa internasional, penguasa dunia lah gitu. Nah, jadi harus sampai berkelanjutan supaya semua rakyat Indonesia bisa jadi sultan ya, berhak mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ini. Ya. Kemudian juga memelihara reputasi internasional sebagai negara yang mematuhi hukum internasional. Jadi apapun keputusannya gitu ya, seperti Blok Ambalat itu kan akhirnya berujung pada dilepasnya Pulau Sipadan dan apa? Ligitan ya ke Malaysia akhirnya gitu kan, kita melepas dua kepulauan itu untuk diklaim oleh Malaysia ya. Kita harus patuh ya dengan hukum yang sudah disepakati bersama. Nah ini apa ini? Kok nggak lanjut kaitannya dengan apa nih? Kok nggak nyambung? Kepotong ya. Ya ini kaitannya sebetulnya juga dengan kesejahteraan masyarakat atau warga negara Indonesia pada umumnya. Ya. Baik, itu anak-anakku materi kita pada hari ini ya tentang penyelesaian sengketa-sengketa ya. Dan tugas kita sebagai warga negara untuk menjaga agar kita tetap berada dalam apa namanya ya, tetap berdaulat, tetap merdeka, tetap menjadi negara kesatuan ya yang mandiri atau yang tidak dipengaruhi oleh negara lain ya, yang kita bisa berdiri sendiri tanpa perlu ngutang ke negara lain, tanpa perlu disetir oleh negara lain gitu ya, karena kalau kita sudah berhutang ke negara lain gitu, nah itu kita jadi lebih mudah dikendalikan atau lebih mudah disetir, itu yang jadi persoalan gitu. Makanya kenapa kita harus turut bertanggung jawab ya sebagai warga negara, turut bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Caranya gimana, Bu? Salah satu caranya itu adalah dengan belajar ya. Karena dengan belajar itu kita jadi terasah kemampuannya, kita jadi punya kemampuan, kita punya skill, kita punya ilmu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Untuk orang-orang yang di sekitar, untuk lingkungan kita gitu. Salah satunya itu ya anak-anakku ya, semoga memotivasi kalian semua untuk bisa apa namanya, untuk terus belajar, untuk terus menggali dan menemukan apa yang menjadi kemampuan kalian semua gitu, dan semoga menjadi ini ya bisa memberikan manfaat bagi negara Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sedikit pengumuman dari saya. Kan kalau di tahun lalu, teman-teman ujian akhirnya ini ya ke SMK Fauzan ya. Ada yang ikut nggak ya? Siapa aja yang ikut tahun lalu? Semester lalu? Saya. Oh, Novi, Rahma,
Mana dulu? Oke, waktu itu ujian di SMK Fauzannya tentang apa aja mapelnya? Tentang apa? Tentang kepesantrenan. Berarti Oke, berarti tentang materi pelajaran agama ya kebanyakan ya? Kenapa? Semua pelajaran yang Oh, semua pelajaran. Oke, berarti bahasa Indonesia ada ya, matematika gitu ya. juga ada. Oke. Nah, insya Allah kita juga akan ada evaluasi akhir pembelajaran di bulan Desember, insya Allah kalau nggak ada halangan. Untuk tanggal sama teknis pelaksanaannya nanti menyusul. Nah, inti dari evaluasi pembelajaran adalah sebetulnya ingin melihat sejauh mana nih proses pembelajaran teman-teman selama 1 semester ini. Nah, saya masih mengkonfirmasi dengan Pak Ulum apakah kita melaksanakan sendiri, artinya kita menggunakan apa? Kita evaluasinya berdasarkan mata pelajaran yang sehari-hari atau menginduk ke SMK Fauzan. Nah, ini masih nanti dikonfirmasi ya. Tapi intinya teman-teman ini sekedar pemberitahuan awal buat teman-teman tentang adanya evaluasi akhir dari pembelajaran. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Sip. Kalau bisa, saya izin menutup kelas hari ini. Terima kasih Ibu Dian. Biasanya baca awal asri sama doa penutup majelis. Ayo Oh iya, silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husrin Illa alladzina Ya, doa penutup majelis. Allahumma Subhanallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu asyhadu alla ilaik. ilaha illa anta. Amin ya rabbal alamin. Dadah, pamit ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam.